Jadi seksi pendidikan ini fokusnya tidak hanya untuk para pendidik, seorang guru ataupun dosen saja, tapi juga ke tenaga kependidikan, baik ke staf, karyawan, atau pihak-pihak lain yang membantu penyelenggaraan pendidikan ini. Serta dari peserta didik itu sendiri. Peserta didik itu bisa banyak, bisa dari siswa ataupun mahasiswa, atau kita juga sebenarnya menyasar ke beberapa pendidik yang bekerja di sektor yang pendidikan yang non formal, misalkan kayak lembaga, kursus, les-lesan, itu kita juga menyasar ke mereka juga. Lalu apa saja yang kita lakukan? Itu ada beberapa acara seperti rekoleksi, retret, seminar, pelatihan, masuk dan boleh berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh seksi pendidikan. Seperti itu. Lalu, nah ini tugas seksi pendidikan berikutnya yang menantang buat kami adalah bagaimana kami ini sebagai seksi pendidikan di bawah naungan gereja itu perlu memastikan bahwa para peserta didik, kan ada juga murid-murid yang tidak hanya sekolah di sekolah Katolik, swasta yang sudah ada penanaman agama Katoliknya, tapi juga ada beberapa siswa yang mereka itu sekolah di sekolah negeri gitu ya, ataupun sekolah yang tidak berbasis agama gitu ya, tapi dan mereka beragama Katolik dan tidak mendapatkan pelajaran mengenai agama Katolik. Nah, ini yang sedang kita coba kembangkan dengan cara apa? Yang paling pertama adalah kita perlu mendata gitu ya, siapa saja murid-murid yang sekiranya beragama Katolik tapi sekolahnya ternyata tidak di swasta Katolik atau swasta Kristiani atau yang lain-lain gitu ya, supaya mereka itu untuk pelajaran agama Katoliknya tetap mendapatkan dari mereka sendiri. Harapannya supaya mereka tidak hilang gitu ya, tidak menjadi domba yang hilang ya Bapak Ibu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita memastikan yang pertama adalah tantangannya dalam mendata siapa. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu di sini merasa bahwa anaknya ini sekolah di sini dan di situ tidak ada guru agama Katolik, silakan nanti bisa sampaikan ke kami seksi pendidikan supaya kami data dari asap ya Bu. Ibu Retno boleh ini sebenarnya murni tujuan akademik ya, tujuan akademik untuk mengenalkan para pendidik atau guru BK tentang AGMI. Juga kebetulan kemarin kita mengajak bersama anak-anak dari PAK SMK dan juga ASAP untuk bergabung bersama. Peserta yang ikut yang rencana kita targetkan ada bisa mencapai 50 orang, ternyata hanya berhasil 30. Kami sangat berharap ya semua tenaga pendidik dan kependidikan bisa kita rangkul dalam kegiatan bersama di Santa Monica ini. Dan mungkin juga nanti juga minta bantuan Bapak Ibu untuk membantu kami supaya kami bisa mendapatkan data lebih lengkap lagi untuk tenaga pendidik, kependidikan, dan juga seperti yang di awal tadi disampaikan Mas Andi ya. Yang lebih kita butuhkan adalah data anak-anak sekolah, terutama nantinya yang mana yang akan lebih membutuhkan pendampingan ya, terutama ini adalah pendampingan beriman mereka. Untuk pendampingan untuk siswa-siswa untuk sekolah non Katolik untuk saat ini yang bisa kami lakukan atau memang sudah sebenarnya ini sudah berjalan juga di Santa Monica adalah dengan merangkul anak-anak ini masuk ke pelajaran agama melalui PAK SMK. Tetapi juga memang juga ada ajakan juga seperti untuk aktif di kegiatan-kegiatan gereja, dan itu jumlahnya saya kira juga banyak sekali seperti PAPS, kemudian BIR, Mudika, dan kelompok-kelompok kategori yang lainnya seperti Lego Junior, dan mungkin masih banyak lagi ya, karena ada rosis juga ya. Kemarin sempat ada asumsi bahwa guru-guru bina iman ini bukan tenaga pendidikan, bukan pendidik gitu. Padahal sebenarnya katekese gitu. Jadi mohon nanti supportnya juga supaya kalau kami ada kegiatan Bapak Ibu bisa meneruskan
kegiatan kami juga supaya guru-guru bina iman di lingkungan maupun di Korea ya bisa bergabung dengan kegiatan seksi pendidikan ini, supaya kami juga bisa bertumbuh bersama dalam iman ya, supaya kami juga memiliki energi positif untuk mendampingi anak-anak yang kami dampingi. Silakan. Terima kasih. Saya Ibu Liliana. Saya dari lingkungan Santa Lucia, wilayah 18. Aduh. Kebetulan saya juga mendampingi Bina Iman. Ini masih muda yang tidak meminta iman anak-anak. Terima kasih dengan saya mengikuti ini, nanti saya akan mensosialisasikan bahwa ternyata memilih Bina Iman itu memang seharusnya memang mendapatkan suatu pendidikan, apalagi zaman sekarang ya, kita harus benar-benar memberikan suatu masukan-masukan pada anak-anak selain untuk menunjukkan imannya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Eri. Baik, Bapak. Terima kasih Ibu masukannya. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui memang sosialisasi kita hari ini nanti ada beberapa seksi yang akan presentasi, bertujuan memang untuk Bapak Ibu Ketua Lingkungan ya, kita bisa sosialisasikan program-program kerja ini sampai ke Bapak Ibu di lingkungan masing-masing, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu udah pegang belum nih duduk terus nih dari jam 7:30 tadi ya. Mungkin kita perlu peregangan kali ya. Jadi biar kita bisa siap untuk ikutin materi berikutnya ya. Ya sis ya, begitu ya. Go. Terus, panen terus. Ya kan? Ya kan? Oke, masuk ke dalam. Yuk, sebelahnya, sebelahnya. Ini olahraga ini. Pak, ini olahraga nih Pak. Nah, itu. Direkam. Boleh dulu kembali. Karena saya sama beliau berdua ini benar-benar dari kepengurusan 8 bulan lalu ya Pak Tony ya, kita benar-benar seperti berjalan, orang buta berjalan berdua. Ada Mbak Retno juga berdiri, Mbak Retno. Nah, Mbak Retno ini aktif di sejak BOTA, Gerakan Orang Tua Asuh BOTA. Ini adalah program anak asuh dari KAJ dari tahun berapa puluh tahun yang lalu ya. Nah, Mbak Retno ini salah satu aktif di kepengurusan. Kemudian ASAP di Monika itu diadop sejak tahun 2014. Sayang sekali kita nggak punya jejak anak-anak yang sudah lulus. Itu PR saya bahwa saya masih belum bisa mempunyai data yang valid anak yang lulus maupun yang masih berjalan. Ini kita coba kolek dan luar biasa jumlah anak asal kita itu KAJ aja ya, karena di angka pada bulan Juli itu 257 ya Pak. Paroki per paroki itu di bawah 100. Monika terbesar 217. Ini Bapak Ibu banyak yang tanya skema donasi dan skema bantuan. Jadi ASAP itu tidak mampu membayar uang kuliah, uang sekolah anak secara full. Karena apa? Karena saking banyaknya dan kita mau orang tua tetap harus ada kontribusi, harus ada usaha supaya anak ini juga bisa menghargai orang tuanya ya. Di kemarin kita baru mengadakan teman penyantun Bapak Ibu. Acara ini sudah lebih dari 7 tahun tidak dijalankan di Monika. Jadi kami setahun lalu kita kehilangan banyak penyantun. Karena mungkin memang ekonomi turun, kemudian kita juga banyak
sumbangan-sumbangan BPJS dan lain-lain ya. Jadi donatur kami turun sehingga mau bayar sekolah itu saya nggak bayar. Bener-bener kurang. Bahkan kita sudah bikin plan anak-anak kira-kira seperti ini, itu pun dari data pengais-ngais ya. Kira-kira sedikit itu belum semua. Saya yakin waktu itu data terkumpul baru 75% ya Pak ya. 20% ini kita masih deg-degan. Ini nanti tiba-tiba ada tagihan kita dibayarin sekolah gimana ya? Saldo kami sudah 20. Akhirnya maju terus lagi baik banget. Asal itu bukan lembaga fundraising. Kita tidak akan mengumpulkan uang kalau kita tidak punya anak. Ini filosofi yang diajarkan oleh KAJ ke paroki-paroki. Jadi kalau ada donatur yang bilang, sis kamu mau jadi donatur, tapi satu anak itu sampai selesai, itu kita agak susah. Karena kita metodenya itu adalah kita mengumpulkan metode ember kita kumpulkan, bahkan 100.000 pun kan nggak bisa tadi disebut dibuat bayar uang sekolah seperberapa itu kan nggak bisa. Kita kumpulin, kemudian nanti kita kumpulkan, kemudian kita bayarkan ke sekolah anak-anak. Kalau metode yang para penyantur mau yang mau satu anak itu melangkah sampai kuliah, dia harus mau benar loh sampai dia lulus. Itu berat kan? Ya kita bukan negatif gini ya, tapi namanya orang punya bisnis usaha kan naik turun. Pada saat anak ini nanti penyanturnya kolaps atau maaf atau meninggal atau apa, bingung nanti ada indikasinya. Enakan begini kan kita bertolong, tapi anak pasti terbayarkan sekolahnya. Nah, saya perlu sampaikan Bapak Ibu, sumber dana kita adalah ini. Pengeluarannya jelas hanya satu, untuk bayar sekolah anak asal, anak ayu sekolah atau ayu kuliah. Sebetulnya ada lagi ayu seminari, ada lagi ayu binika. Tapi kita belum ada di ayu seminari. Ayu seminari itu hanya terjadi kalau ada anak masuk ke seminari tinggi. Tapi kalau SMA itu belum dibantu ayu seminari. Kemudian kalau ayu binika itu adalah untuk umat di luar hidup, di luar Katolik. Kita cuma ada satu, anaknya karyawan, ini itu satu. Tapi kita nggak masukkan di ayu binika karena yang kita kejar bukan nominalnya, tapi saya ingin meningkatkan awareness umat bahwa asap ini ada loh perlu bantuan. Kami kesulitan loh bayar anak. Setelah berdiskusi kita akan keluarkan SK. SK ada dua, SK ada dua, SK putusan setuju atau ditolak. Kalau setuju maka orang tua harus mengajukan form A di telepon. Itu adalah bukti bahwa berikutnya akan kita transfer uang sekolah, tapi sebisa mungkin sekarang kita pusatkan ke rekening sekolah atau rekening kampus sebisa mungkin. Jadi Bapak Ibu yang selama ini masih ditransfer ke rekening pribadi itu saya mulai mengurangi. Karena kita bayarkan full semester sekolahnya dicicil, bahkan ada yang nggak bisa ngambil rapot karena uangnya dipakai buat yang lain. Berikutnya mungkin saya akan mengurangi transfer ke orang tua. Mungkin banyak yang nggak suka, banyak yang kecewa, tapi ini harus saya lakukan karena itu integritas kita juga ya, teman. Penerima bantuan adalah paroki Serpong Santa Monica, mempunyai kartu keluarga kakak yang hidup terdaftar. Nah itu nanti dikunci di telepon Bapak Ibu. Jadi pada saat kakaknya di Singapura, kalau dulu di Jipong nggak ketahuan, kalau sekarang begitu kita masukkan kakak anak, kakak rumah, langsung tuh muncul semua nama anggota keluarga anaknya. Mau mana nih yang diajuin? Mau nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kemudian setelah itu survei tadi disetujui oleh Bupati. Ketentuannya sebetulnya ketentuan itu banyak di pedoman KAJ. Saya menggunakan di sini yang poin-poin aja. Anak tidak terlibat narkoba dan masalah hukum. Kalau orang tua bermasalah hukum ada, tapi anaknya tetap kita bantu. Anaknya kan bisa. Tapi yang penting anaknya ini tidak ada kasus, karena kita kan fokusnya anak. Nomor 2, menyerahkan rapot tiap semester. Sekarang ini menjadi syarat. Kalau tidak menyerahkan rapot semester terakhir, kita tidak masuk. Bahkan karyawan gereja pun tidak transfer rapot, saya tanya. Dia bilang, tinggal transfer aja puasa, tak perlu rapot. Nah aja. Tapi ini aturan, saya nggak transfer. Nggak apa-apa mau ngadu, mau saya siap. Karena aturan berlaku semua. Tapi
kita telaten loh, ilmu India masih telaten loh. Gimana buat anak-anak? Kita masih ngalahin gitu loh, bukan kita cuekin ya. Berarti kalau kayak gitu kan nggak salah kita tahan. Minta maaf banget saya nggak bisa. Asal bukan kelurahan. Jadi kan bapak ibu nanti makan jatah anak-anak saya, jangan gitu. Tapi saya mau kasih info program beasiswa yang umum, beasiswa KIP, beasiswa saya kasih share, nggak apa-apa. Tapi untuk harga khusus asap, minta surat keterangan asap jangan dong. Saya kan juga punya anak asap yang jadi tanggung jawab kita untuk bisa masuk harga khusus itu. Ada jatahnya. Kalau misalkan nilai anak itu lebih bagus, anak ini peluangnya hilang dong, anak asap yang mungkin turun berapa poin. Kasihan kan dia nggak dapat haknya. Jadi nggak bisa kalau bukan anak asap, tolong jangan diarahkan minta surat keterangan asap. Kami sudah melacak nomor apa Pak, nomor ID asap sudah melacak, sudah lumayan ya Pak ya, sudah bisa dibilang 99%. Insya Allah. 99 udah ketemu itu hasil ahli wujud. Kita mau latihan hidup jam 2 terus Bapak Ibu. Jadi supaya kita ini bisa punya pegangan anak-anak ini untuk kita bisa transfer dan supaya nggak telat. Dan sekarang transfernya lebih cepat. Ini pengurus lama yang tadi. Sekarang asal transfernya lebih cepat ya. Bahkan sampai belum masuk semester di bulan libur Desember kita sudah transfer ke kampus sampai si anak ini nggak tahu kalau sudah lunas. Jadi dia bilang, nggak ada info dari asap ya, mau gimana deadline-nya besok. Kemarin bilang kita udah transfer di Desember tanggal ini dan tidak ada penolakan. Baru dia ketawa, sekarang cepat ya. Itu anak-anak sendiri bilang, sekarang cepat ya. Kalau datanya rapi kita bisa cepet. Tapi yang pertama bawa belum banget bilang. Nah, itu tadi yang surat keterangan kampus. Jadi saya terus bekerja sama. Mungkin Bapak Ibu ada praktisi kampus atau universitas bisa dong calling saya minta jatah paling dari kampus 1 aja buat anak asap. Di Tangerang Selatan, kampus-kampus besar rata-rata kita sudah kerjasama. Atma Jaya, Windows, Swiss German University, UPJ, Bunda Mulia, gede kan? Bunda Mulia itu semua kita punya asap. Banyak dan lain-lain itu banyak. Matana itu seperti kampus Atma, ada beasiswa asap 100%, benar-benar nggak bayar uang pangkal, cuma bayar semesternya pun diskon. Jadi tadi kan kelihatan ya, limit kalau universitas itu setiap 1 semester itu 6 juta. Tapi saya sekarang berusaha mengatakan supaya tidak 6 juta, karena nggak cukup uang kita. Bayangkan nanti kalau yang SD, SMA masuk kampus, kuliah, dan yang di kampus belum lulus, cekik banget kita karena semua di angka gede semua. Terus yang baru juga harus masuk kampus. Nah, sedangkan uang pangkal itu kan banyak ya, di atas 5 juta. Jadi nggak akan sanggup asal bayar. Jadi saya sekarang bisa terus mengarahkan anak-anak untuk kayak ke admin, terus SCTV itu apa? Hyundai. SCTV jadi untuk visualisasi audio TV itu kita kerjasama juga. Ada tuh anak asap, ada yang senior, ada yang baru masuk, ada itu kita dapat 0%. Jadi kita banyak kerjasama. Pariwisata, terus video visual itu yang punya SCTV, MTEK, kemudian akademi pariwisata. Kita anak-anak lokasi karena siap kerja. Kita tuh kewalahan kalau kita turunin aktivitas KAC untuk asap itu benar-benar kita satu itu bisa fokus luas. Tapi saya ikutin yang berkaitan dengan anak-anak sekolah, yaitu Edufair vokasi dan S1 itu saya ikutin semua. Karena kenapa? Membuka wawasan anak-anak bahwa kampus yang kalian lihat itu nggak cuma yang di BSD aja, itu banyak pusat. Bahkan ada yang magang di Jepang, Mori, Kaiga, terus ada lagi Korea, banyak di situ ditawarkan. Di mobil waktu berangkat, saya tanya ke mereka, "Kalian mau masuk mana? Mau masuk mana?" Mereka ngomong, "Itu komunikasi, mau jadi YouTuber, mau ini yang telah dengan anak-anak kekinian banget." Saya
saya bilang jangan putusin sekarang. Nanti di sana kalian lihat, semua kalian masukin, kalian lihat mana yang kalian mau pelayaran, mau apa itu ini banget. Banyak mereka bilang, mungkin anda keluar dari hidup dan mereka bilang, aku nggak mau masuk ke sana dari awal. Aku pengen masuk sini. Pertama mereka tapi tahun depan saya akan mengadakan lagi dan terbuka untuk umum, minta tolong Bapak Ibu pendukung kalau ada lingkungannya manfaatkan ini bagus banget, konsultasi gratis langsung ke psikolog di anak-anak. Next kita harus membahas warga 2000-an ya banyak-banyak. Itu kalau kita ada berapa wilayah, berapa lingkungan itu akan kita kumpul dan akan menambah prinsipnya ASA. Sekian aja Bu, terima kasih. Saya mau tanya, kalau untuk pengajuan ASA ini itu tuh dicek ke sekolah juga atau enggak? Itu satu. Kedua, kemudian itu kan misalkan dari SD terus dia naik jenjang gitu kan. Setiap kali naik jenjang itu apakah pengajuan baru lagi atau gimana gitu? tagihan. Jadi bukan kami tidak sopan, tapi kamu perlu tahu karena yang ada banyak yang tidak tepat sasaran dari yang utama. Itu PR kami. Jadi melepaskan bantuan dan mau berbagi dengan yang lain. Karena pada kenyataannya saya ikut survei, ada yang sangat tidak layak, tapi pengurus lingkungannya malah menjadi anak asal. Tapi umatnya sendiri yang nangis benar. Sedih saya. Yang paling penting adalah dalam bidang pelayanan ini adalah baiklah kita saling mendukung, saling menguatkan, juga berkolaborasi dengan seksi-seksi terkait supaya semakin baik, semakin sinergi, dan semakin inklusif. Jangan hanya menganggap satu program ini adalah program seksi saya dan harus jalan, sedangkan seksi lain tidak. Target kita bukan suksesnya sebuah acara itu bukan terserahnya anggaran. Ini program pemerintah, tapi yang target kita adalah perubahan hidup umat. Apakah program-program yang tadi dipaparkan dan nanti membuat umat semakin dekat dengan Tuhan, dan program-program ini menyentuh mereka yang selama ini terpikirkan, terutama dari seksi pelayanan sosial ekonomi, itu yang paling penting. Dan seperti Paus Fransiskus katakan, mari kita menjadi pelayan-pelayan yang berbau domba. Lalu masih ada dua program yang belum diserikan tentang sesi pelayanan kematian. Ini yang kadang-kadang orang alergi dan takut menghadapi jenazah. Selama ini saya kalau melayani kedukaan nggak pernah ada jenazah yang bangkit. Jadi tenang aja. Semoga Anda semuanya dapat melayani dengan hati. Satu hal yang perlu ingat bersama, pelayanan kita di paroki akan jauh lebih kuat jika relasi kita juga sehat, baik di rumah, di lingkungan, maupun di tingkat paroki, sehingga semuanya menjadi baik. Maka di dalam beberapa pelayanan, Keuskupan Agung Jakarta memakai fakta integritas. Supaya apa? Supaya semua dilayani dengan baik tanpa ada kekerasan, baik fisik maupun verbal. Kalau ada yang seperti itu, kita tegur baik-baik. Karena memang melayani umat itu kadang-kadang sulit sekali,
Kemarin juga ada yang protes, misalnya di gereja ada yang merasa tersinggung gara-gara mau nurunin kursi biru. Dari tumpukan diceramahin panjang lebar. Lalu sama-sama emosi. Karena kan pelayanan di gereja nggak usah pakai emosi. Capek semua juga. Masuk ke